فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Terhadap manusia yang beriman ada dua kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah melimpahkan anugerah dan nikmat yang cukup bagi mereka. Yang kedua, Allah menimpakan cobaan-cobaan kehidupan bagi mereka. Di dalam uraian Syekh Sya'rawi tentang ayat yang dibacakan tadi, mengapa orang yang beriman itu sejatinya harus memohon pertolongan dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah adalah menyertai kehidupan manusia-manusia yang bersabar. Bila mana kita mengkaji dua ayat sebelumnya, maka kita akan memperoleh butir mutiara hikmah yang dapat dijadikan panduan dalam berkehidupan. Panduan bagaimana seseorang itu ketika dilimpahkan nikmat yang cukup oleh Allah, dan atau panduan ketika manusia beriman itu ditimpakan berbagai musibah yang itu juga datangnya dari Allah. Dalam ayat yang ke-151 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus terhadap Anda seorang rasul yang berasal dari lingkungan Anda sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina. Rasul itu membacakan terhadap Anda akan ayat-ayat dari kami, tentu maksudnya prinsip-prinsip keislaman. Wa yuzakkikum, dan Rasul itu hadir untuk menyucikan Anda semua. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu diberikan tugas pada Anda akan adanya kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, wal hikmah, dan butir-butir hikmah kehidupan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, sesungguhnya Rasulullah itulah yang mengajarkan Anda ma lam takunu ta'lamun, sesuatu di mana Anda tidak mengetahui sebelumnya sama sekali. Apa yang bisa kita petik di sini? Bahwa ketika seorang anak manusia itu berislam, dan karena keislamannya itu ia memiliki komitmen keimanan, maka itu pribadi-pribadi tentu ada tuntunan mereka untuk berkehidupan. Tuntunan pertama, ketika ia dilimpahkan nikmat oleh Allah, ia akan pandai menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin juga ketika seseorang itu ditimpakan musibah oleh Allah, ia akan dapat meniti kehidupan itu, walaupun di dalam rentetan musibah demi musibah yang dia lalui. Dua keadaan ini tidak akan pernah luput dari kehidupan kita. Hanya saja mungkin kita yang muslim, yang beriman, dan bahkan sudah muttaqin karena ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan misalnya, tetapi kita luput tentang ini. Sebagai kelanjutan daripada ayat ini, yaitu di ayat 152, apa perintahnya? Fazkuruni, ingatlah Anda semuanya akan aku, kata Allah. Azkurkum, aku pasti akan ingat Anda. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, waskuruli, bersyukurlah Anda semuanya kepadaku. Wala takfurun, dan jangan pernah engkau engkar akan terhadap nikmat yang telah aku berikan. Bagaimana sebenarnya kita sejatinya mengingat Allah untuk memenuhi perintah ini? Fazkuruni, ingatlah akan aku. Azkurkum, aku akan mengingatmu. Fakta empiris di lingkungan kita hari-hari, kebanyakan orang itu ingat kepada Allah ketika ia susah, ketika sakit, ingat kepada Allah. Ketika papa, ingat kepada Allah. Gagal dalam perjuangan, ingat kepadanya. Dalam perdagangan misalnya rugi,
tekor terus, itu ingat kepada Allah. Para mufassir kontemporer di antaranya memberikan pemandangan kapan seharusnya seorang itu ingat kepada Allah. Jadi perintahnya begini, ingat kepada Allah itu adalah ketika kita lapang, ketika kita sehat, ketika kita berpunya, kita memiliki nikmat. Saat itulah ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat kepada Allah? Dengan mempergunakan kelapangan waktu, kelapangan pikiran, kesehatan yang kita miliki itu, harta berlimpah yang dianugerahkan kepada Allah, itu kita gunakan pada jalan Allah. Artinya apa? Ketika seseorang di saat ia kaya, ketika seseorang di saat ia sehat, ingat kepada Allah. Itulah makna azkurkum, aku ingat kamu ketika kamu miskin, dan aku akan ingat kamu ketika kamu sakit. Jadi jangan dibalik-balik. Fakta kebanyakan orang dekat kepada Allah ketika ia sakit, ketika sehat lupa kepada Allah. Jadi makna ingat di sini bukan hanya menyebutkan alhamdulillah, subhanallah, dan bentuk-bentuk zikir lain, tetapi kesehatan kehidupan yang kita miliki ini kita persembahkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bagaimana ketika sehat kita ingat kepada Allah, maka ketika kita akan sakit Allah akan ingat kepada kita. Jadi bukan sebaliknya. Ketika kita sakit kita ingat kepada Allah. Ketika seseorang itu susah ingat kepada Allah. Malahan dalam guyurnya orang-orang susah itu banyak nazarnya. Ketika sudah terpenuhi hilang nazarnya itu. Karena ada cerita orang lagi melaut misalnya, diterpa oleh ombak dan badai yang ganas, ya selamatkan kami ya Allah, save our soul, oh my God, selamatkanlah jiwa kami ya Tuhan misalnya. Itu bernazar, banyak nazarnya, tetapi ketika sampai di darat hilanglah nazar itu, karena merasa manusia itu adalah angkuh, karena ia sudah sampai selamat ke darat. Ini jangan dibalik-balik. Perintah yang kedua, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan Anda sekali-kali engkar akan terhadap nikmat itu. Syukur itu menerima anugerah Allah, apa yang ada kita miliki. Meskipun ia sedikit, anggaplah itu banyak. Sebaliknya, ketika seseorang merasakan anugerah Allah itu sangat melimpah dan banyak, berikanlah kepada orang lain tanpa batasan. Mungkin sesuatu yang kita keluarkan yang berfaedah bagi orang lain, meskipun sedikit, dia juga adalah banyak. Lebih banyak ketimbang yang kita miliki itu. Misalnya begini, orang memiliki 10, dikeluarkan 1, belum tentu yang 9 itu banyak. Bisa jadi 1 yang dikeluar itu lebih besar nilainya dari 9 yang ia miliki. Karena apa? Karena mungkin 9 yang ia miliki itu tidak digunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah. Tetapi 1 yang dikeluarkan yang berfaedah bagi orang lain, itu adalah sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bersyukur. Oleh karena itu, kita yang beriman selalulah dalam kesabaran. Sabar dalam perspektif kecil diartikan oleh banyak orang adalah menahan penderitaan dikala susah. Dia sabar. Padahal kesabaran juga dipentingkan ketika seseorang itu punya kewenangan, seseorang itu punya rezeki yang berlimpah. Perlu kesabaran. Bagaimana ia menggunakan kewenangan itu pada jalan Allah, dan bagaimana rezeki yang berlimpah itu juga dinikmati atas jalan Allah. Jadi bukan sebaliknya. Oleh karena itu, genggamlah prinsip-prinsip kesabaran dan sholat. Sholat ini 5 kali dalam 1 kali 24 jam. Anggap aja itu sebagai refresh kehidupan kita. Kita komunikasi kepada Allah, kita mengadukan diri sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan olehnya, dan juga untuk memohon perlindungan dan pertolongan atas segala ujian dalam kehidupan ini. Ketahuilah bahwa
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu adalah menyertai akan kehidupan orang-orang yang bersabar. Sabar karena ada nikmat dan juga sabar karena ada ujian kehidupan. Mudah-mudahan ini berfaedah.